Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsamila Soni Putri dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Yarsi. Di sini saya ingin membahas tentang uji hipotesis. Jadi, pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi adalah variabel X2. Nah, dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, analisis regresi linear berganda. Kedua, pengujian parsial, uji statistik dan pengujian simultan. Dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Nah, sekarang langsung aja ke software SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Datanya yang waktu itu sudah di-input dan sudah jadi. Di sini sudah ada totalnya juga. Bentar. Nah, di sini udah ada residual 1, residual 2. Jadi, pertama itu klik analyze. Lalu pilih regression. Selanjutnya linear. Nah, untuk dependen kita masukkan prestasi praktikum. Kita masukin. Terus untuk yang independen itu masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Nah, kita klik untuk statistik. Nah, di statistik ini pilih yang estimate, model fit, terus covariance metric, dan ini collinearity diagnosis. Setelah itu klik continue. Untuk plots kita kosongkan saja. Ini kita nggak usah diisi. Untuk save-nya dikosongkan juga. Dan untuk yang unstandardized-nya kita kosongin juga. Kalau udah, klik OK. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nah ini dia output dari data yang udah kita kelola. Nah, untuk menganalisis, kita langsung aja ke tabel yang koefisien. Kita lihat dulu ini. Oke. Bentar. Kita kecilin dulu. Supaya kelihatan. Oke. Bentar.
Oke, ini dia. Nah, jadi di sini kan ada tabel koefisien. Pengujian pertama, kita akan menguji analisis regresi linear berganda. Jadi ini tuh banyak faktor yang dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Nah, untuk analisis regresi itu punya persamaan rumusnya, yaitu Y itu adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya, lalu ada alfa yaitu nilai konstanta. Nah, jadi ini untuk nilai konstanta atau alfa ini itu kita bisa lihat di kolom ini, unstandardized coefficient. Nah, di sini kita bisa lihat deh di kolom ini ada konstan. Jadi di sini ada kemandirian belajar itu bentar. Nah, jadi ada kemandirian belajar itu ini 0,372. Jadi konstannya itu 7,784. Nah, untuk kemandirian belajar di sini ada koefisien variabel X1, yaitu ini, si kemandirian belajarnya itu 0,372. Nah, untuk yang koefisien variabel X2 itu yang ini, motivasi berprestasi, yaitu 0,557. Nah, semakin tinggi motivasi berprestasi, semakin tinggi prestasi praktikum berpengaruh positif. Gitu. Jadi, nilai ini itu bakal berpengaruh sama si prestasi praktikum aplikasi software SPS-nya atau variabel Y. Nah, terus di sini ada nilai error. Kita bisa lihat di sini di kolom standar error, di mana yang konstan itu 1,390. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Nah, menurut Ghazali itu menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, rumusan hipotesisnya yaitu HO. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, untuk H1 itu hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, untuk tingkat signifikannya itu 0,05. Nah, di sini ada rumus uji statistik F, yaitu F tabelnya K titik koma N kurang K. Untuk N-nya sendiri, jumlah sampel yang digunakan. Nah, jadi untuk si N itu kita lihat di sini. Nih, jadi itu nilai respondennya. Di sini nilai respondennya 171. Nah, nilai respondennya itu 71 dan nilai K-nya itu
dan nilai K-nya itu adalah 2. Terus, kita bisa lihat di tabel di ANOVA ini. Kita bisa lihat di tabel ANOVA di mana 171 kurang 2 yaitu 169. Nah, kita bisa lihat di tabel F. Kita lihat di sini, tabel F. Kita besarin dulu deh. Nah, ini dia ada tabel F-nya. Kita tinggal lihat di sini kita cari yang angka 2 ini ya. Terus kita cari yang ke bawahnya itu 169. Oke. Oke, ini dia 169 dan angka 2 yaitu 3,05 gitu. Jadi itu dia tabel dari tabel F itu tingkat kepercayaannya itu segini. Di mana di sini produksinya itu dari motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Oke. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F table. Nah, jika nilai F hitung lebih besar dari F table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung kurang dari F table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, ini itu variabelnya terkait ya, teman-teman. Selanjutnya, oh ya, ini untuk berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Jadi, di sini kan ada nilai signifikan ya. Jadi di sini nilai signifikannya itu 0,000. Jadi di sini jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, karena di sini nilai signifikannya 0,000 jadi data ini itu berpengaruh gitu. Nah, selanjutnya pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara individual dalam menerangi variasi-variasi variabel dependen. Nah, uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Nah, di sini ada rumusan hipotesis penelitian, analisis regresi. Jadi, hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 itu berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, tingkat signifikannya itu 0,05. Nah, jadi uh, untuk si data T ini ada rumusnya yaitu table A per 2 titik koma N kurang K kurang 1 atau DFRSI 2. Oke. Nah, ini dasar pengambilan keputusannya. Kita lihat dulu ke tabel koefisien.
Ini dia. Nah, di sini, sama. Jadi kita lihat di kolom T. Jadi di kolom T ini variabelnya terpisah ya, tidak menyatu dengan yang lain. Di mana si kemandirian belajar ini punya nilainya sendiri 5,648 dan si motivasi berprestasi ini juga punya nilainya sendiri yaitu 8,882. Tuh, nah, untuk nilai T hitungnya itu, eee, T hitungnya ini T-table. Untuk nilai T-table itu kan tadi rumusnya ini. Ini dia rumusnya A/2 itu artinya 0,025. Kita buka dulu si T-table ya. Nah, ini dia T-table-nya. Nah, tadi atasnya itu 0,025 berarti di kolom ini. Nah, selanjutnya ininya 167. Kita cari. Oke, ini. Nah, ini dia. Jadi 0, nah jadi di sini 0,025 dan ininya 169. Nah, jadi ini. Jadi totalnya 168. Ini totalnya 1,974119. Gitu. Nah, selanjutnya ini dia. Uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda. Jadi menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel independen. Nah, untuk pengambilan keputusan, kita lihat ke tabel model summary. Oke. Nah, ini ya tabelnya. Jadi, pada kolom R² dan ajas R², nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R². Jadi di sini nilainya 0,542. Dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil ajas R². Nah, di sini nilainya 0,537. Gitu. Nah, pengambilan keputusannya, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai ajas R² bernilai positif. Nah, karena di sini nilai ajas R²-nya 0,537, jadi ini nilai R-nya mendekati angka 1.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.